Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 869 sampai bab 870. Bab 869. Berhati-hatilah dengan apa yang saya katakan pada istri Anda. Long Qir awalnya membenci Ji Fei, terutama setelah beberapa pembunuhan yang gagal di awal-awal. Namun setelah ditangkap oleh Ji Fei, dia mengira dia pasti akan mati. Ji Fei pada dasarnya tidak pernah menyiksa Long Qir kecuali setelah melemparkannya ke laut untuk pertama kalinya, yang membuat kesannya terhadap Ji Fei mulai berubah. Apalagi terakhir kali Phoenix dan Oda Miki terluka, melihat keseruan Ji Fei, dan mendengar bahwa Oda Miki jugalah yang ingin membunuh Ji Fei, ia akhirnya menjadi sahabat Ji Fei, bahkan hampir berusaha melindunginya, yang membuat kesannya terhadap Ji Fei semakin baik. Ketika dia mendengar bahwa Ji Fei akan datang ke Su, dia tahu akan ada bahaya dan mengkhawatirkan keselamatan Ji Fei, jadi dia pergi tanpa pamit. Aku semakin terkejut ketika mendengar Ji Fei membunuh banyak anak buah Su Niu beberapa hari yang lalu. Bukankah itu berarti kebenciannya semakin dalam? Jadi saya terus memperhatikan situasi Ji Fei. Belakangan, saya mendengar bahwa Suzu datang untuk membunuh Ji Fei, jadi dia buru-buru mengikutinya. Dalam perjalanan, saya mendengar bahwa Su Snack dan pembunuh medali emas Gao Heshan juga telah terbunuh, dan saya menjadi semakin gugup dan ketakutan. Hari ini, Suzu ingin menyerang Ji Fei, berpikir bahwa panah 3 manik akan meledak jika dipukul 3 kali berturut-turut. Long Qir berinisiatif menggunakan obat untuk membuat Ji Fei pingsan. Idenya adalah untuk memikat dan kemudian membangunkannya, sehingga Ji Fei memiliki kesempatan untuk membunuh orang-orang Suzu. Tapi dia tidak menyangka Suzu menjadi lebih berbahaya. Sebaliknya, dia berkomplot melawannya dan hampir membunuh Ji Fei. Maaf, bibir Ji Fei melengkung. Dia menatap Long Qir dan bertanya sambil tersenyum. Long Qir tampak sedikit gugup, dan sambil berdiri tegak perlahan, dia berkata dengan lembut, "Ya, saya merasa sangat menyesal tentang ini. Saya tidak menyangka akan menempatkan Anda dalam bahaya seperti itu. Tapi aku sudah dalam bahaya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Ji Fei memandang Long Qir dan bertanya sambil tersenyum. Long Qir dengan cepat mengintip ke arah Feng Huang. Feng Huang melihat ke samping tanpa melihat. "Apa yang ingin kamu lakukan? Hati-hati dengan apa yang aku katakan pada istrimu." Long Qir berkata dengan gugup. Ledakan, Ji Fei memukul kepala Long Qir dengan keras. "Apa yang kamu pikirkan, gadis kecil?" "Ah!" Long Qir berteriak kesakitan, menutupi kepalanya, dan menatap Ji Fei dengan ekspresi marah di wajahnya, dengan kemarahan di matanya, dan bahkan ekspresi ingin membunuh seseorang. Ji Fei mengabaikan reaksinya dan langsung menuju topik, siapa lagi yang datang kali ini? Su Niu. Setelah Long Qir selesai berbicara, dia dengan cepat melihat ke dalam hutan osmanthus yang harum. Tidak ada suara sama sekali di dalam, dan ada rasa ingin tahu di matanya. Namun, dia segera menyesal. Dengan siapa dia, Ji Fei perlahan-lahan mengenali Su Niu di dalam hatinya. Dia tidak berbohong. Tentu saja, Ji Fei tidak akan mudah percaya bahwa Su Zhongeli hanya mengirim orang sebanyak itu. Anda harus tahu bahwa dia telah membunuh begitu banyak 12 binatang di Su Zhongeli kali ini. Dan mereka mungkin sudah dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana dia bisa melepaskan kebenciannya dengan mudah? Jadi, kejadian ini hanyalah permulaan. Masih banyak lagi pembunuh tak kasat mata yang bersembunyi di kegelapan, siap bunuh diri. Ji Fei menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Long Qir. "Kami pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Setelah itu, dia membawa Phoenix bersamanya dan pergi. "Del!" Long Qir berteriak, dengan cepat membuka tangannya dan menghentikan kedua orang itu. "Mau kemana?"
Matanya dipenuhi kekhawatiran, bahkan kecemasan. Ji Fei diam-diam tertawa di dalam hatinya. Long Ke'er ini benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai seorang pembunuh. Pertama-tama, dia tidak sekejam seorang pembunuh, dan yang lainnya relatif baik. Dia bahkan sedikit malu untuk menggunakan Long Ke'er sekarang. Lagi pula, dia ingin membunuh orang-orang di Suzong Eli. Kamu mengatakan itu jika dia memanfaatkan kebaikan Long Ke'er dan memintanya untuk membantunya menemukan orang-orang itu di Suzong Eli. Agak terlalu kejam, dan bahkan sedikit bermoral rendah. Oleh karena itu, dia ingin pergi bersama Phoenix dan tidak ingin Long Qir terlibat. Tapi Long Qir jelas ingin terlibat, dan bahkan mengkhawatirkan mereka. Phoenix berdiri dan berkata dengan suara lembut yang jarang, "Ke'er, sebaiknya kamu mencari tempat untuk beristirahat sebentar baru-baru ini. Jangan bersama kami, apalagi berhubungan dengan kami." Ekspresi Long Ke'er tiba-tiba berubah, dan dia menatap Phoenix. Kenapa? Dia tanpa sadar menatap Ji Fei, berpikir bahwa Phoenix telah salah paham bahwa dia menyukai Ji Fei. Giginya menggigit bibir begitu keras hingga memerah. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan menatap Ke'er. "Jangan terlalu banyak berpikir. Kami hanya tidak ingin kamu terjebak di tengah-tengah." Long Qir terkejut. Feng Huang mengangguk. "Ya, Anda juga dapat melihat bahwa konflik kita dengan Suzong Len tidak akan berakhir dengan mudah. Apalagi diselesaikan dengan mudah. Jika Anda terjebak di tengah, itu hanya akan semakin sulit dan mudah mengancam hidup Anda. Tapi, aku bisa membantumu. Kami adalah musuh dan kami ingin membunuhmu." Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya, dan aura pembunuh yang dingin tiba-tiba melesat ke tubuh Long Qir seperti anak panah yang tajam. Tubuh halus Long Qir bergetar, wajahnya menunjukkan kegugupan dan ketakutan yang mendalam. Menatap Ji Fei tidak tahu harus berkata apa. "Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu." Ji Fei berkata dengan dingin dan langsung pergi bersama Phoenix. Long Ke'er berdiri di sana, dengan corak yang tak terlukiskan di wajahnya. Bahkan dengan ketakutan yang mendalam, dia tidak tahu apa yang salah dengan Ji Fei. Percakapan tadi cukup bagus, dan dia masih tersenyum dan menggodanya. Kenapa dia terlihat ingin membunuhnya dalam sekejap mata? Long Qir merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika dia mencoba menemukan Ji Fei dan Feng Huang lagi, tidak ada jejak mereka. Long Qir menghentakkan kakinya untuk terakhir kalinya dan lari sambil menangis. Wajahnya menunjukkan kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Dia tidak mengerti bahwa dia benar-benar ingin membantu mereka, dan dia juga khawatir tentang bahaya Ji Fei. "Perlakukan niat baik Anda seperti hati dan paru-paru keledai." Berpikir bahwa ada begitu banyak wanita luar biasa di sekitar Ji Fei, dia tiba-tiba merasa seperti bebek jelek di sebelah Ji Fei. Kebencian mulai melonjak. Di pesawat, "Tuan, mengapa Anda melakukan itu pada Long Ke'er?" Phoenix mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Ji Fei yang tidak bagus. "Mengapa?" Ji Fei menghela nafas. Long Ke'er masih terlalu muda. Dia menganggap banyak hal terlalu sederhana, dan dia terlalu baik. Hasil seperti itu akan membunuhnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat keluar jendela dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Phoenix tetap diam dan tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Setelah sekian lama, Feng Huang memandang Ji Fei dan berkata, "Dia sebenarnya juga peduli padamu." Ji Fei memejamkan mata, berhenti berbicara, dan melihat keluar jendela. Beberapa orang dan beberapa hal hanyalah orang yang lewat. Di dunia orang yang lewat, mungkin yang terbaik adalah setiap orang memiliki jantung yang normal. Dia tidak memikirkan Long Ke'er, tapi dia tidak ingin ada orang yang membahayakannya. Ketika Feng Huang melihat keheningan Ji Fei, dia juga tetap diam. Keduanya tetap diam sampai kota Ningjiang.
Bab 870, haruskah kamu berteriak sekarang atau tidak? Ji Fei dan Feng Huang kembali tanpa memberitahu Qi Yuan. Qi Yuan sekarang adalah satu-satunya orang yang tersisa di kota Ningjiang. Dia bertanggung jawab atas terlalu banyak hal dan khawatir dia akan terlalu sibuk. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka naik taksi dan langsung menuju ke perusahaan keamanan Bameng. Ji Fei dan Feng Huang sedang duduk di dalam mobil. Keduanya terdiam, yang membuat pengemudinya sedikit tidak nyaman. Hal ini membuat Feng Huang sedikit tidak senang, dan dia akan marah, tetapi Ji Fei menghentikannya. Melihat hal tersebut, sang sopir akhirnya tidak bisa menahannya dan berkata sambil tersenyum, "Kak, istrimu lumayan seksi. Apa kamu sering dibully di hari-hari biasa?" Setelah pengemudi selesai berbicara, matanya masih menatap jaket dan celana kulit hitam Feng Huang. Setelah kesehatannya pulih, hal pertama yang dilakukan Phoenix adalah membeli jaket dan celana kulit berwarna hitam. Menurutnya, itulah karakternya. Memikirkan bagaimana aku sengaja memakai congsam merah karena khawatir dengan duel Ji Fei dengan Tao King Song, dan siap mati demi Ji Fei. Kini aku merasakan wajahku terbakar. Sekarang mata pengemudi itu membuatnya merasa bahwa dia vulgar dan dia sangat tidak bahagia. Kemudikan mobilmu dengan baik dan tutup mulutmu, jika tidak, kamu akan mati tanpa menyadarinya. Suaranya dingin dan mematikan. Sopir itu segera tersenyum dan berkata, "Saat ini, kota Ningjiang sepertinya penuh dengan orang yang berkelahi dan membunuh orang. Tampaknya orang mati adalah hal yang normal." Feng Huang tidak senang dan hendak berbicara, tetapi Ji Fei menghentikannya. Ji Fei memandang pengemudi itu dan bertanya, "Apa maksudmu dengan ini?" Sopir itu berdehem. Beberapa waktu lalu, seorang pria bernama Ji Fei berduel dengan pendeta Tao King Song. Dia membunuh pendeta King Song, tetapi juga mengobarkan kota Ningjiang yang bergejolak. Ji Fei tiba-tiba menjadi tertarik, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, perusahaan keamanan Bameng menghancurkan aliansi seni bela diri. Pemimpin utama di belakang aliansi seni bela diri menjadi marah dan mengirim seorang tetua dari aliansi seni bela diri untuk menantang aliansi seni bela diri. Ekspresi Ji Fei dan Feng Huang langsung berubah, dan mereka bertanya pada saat yang sama, apa hasilnya? Feng Huang tiba-tiba menjadi cemas saat mengira Ji Fei tidak ada di sini karena penyakitnya. "Saya tidak tahu hasilnya, apa maksudnya?" Setelah pengemudi selesai berbicara, Ji Fei langsung bertanya. Sekarang para tetua aliansi seni bela diri berada di gerbang perusahaan keamanan Bameng, menantang orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng. Baru saja saya mendengar seseorang dari kelompok pengemudi mengatakan bahwa salah satu dari mereka bernama Qi Yuan memiliki lengan dan kakinya rusak dan tertinggal. Di luar, masih ada. Sebelum pengemudi selesai berbicara, dia merasakan mobilnya bergoyang dan hampir masuk ke dalam selokan. Berbalik untuk melihat lagi, Ji Fei memegangnya dengan tangan kanannya dan mengendalikan kemudi dengan tangan kirinya. Sopir itu berteriak dengan cemas, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Duduklah dengan tenang." Ji Fei meninggalkan pengemudi di kursi penumpang. Dia menginjak pedal gas, dan mobil melaju menuju perusahaan keamanan Bameng seperti anak panah. Phoenix telah memutar nomor telepon Li Ruoxi, yang menggunakan speaker ponsel. "Phoenix, kamu baik-baik saja?" Li Ruoxi menerima telepon dari Phoenix dan segera mendengar suara tangis dan cemas. Phoenix langsung ke pokok permasalahan. "Oke, bagaimana situasinya sekarang?" Qi Yuan dilumpuhkan oleh Zhou Wanshan itu, dan sekarang dia meminta Qi Yuan untuk berlutut dan bersujud padanya. Jika Qi Yuan tidak setuju, dia akan mematahkan jari Qi Yuan satu persatu. Li Ruoxi menangis sambil berbicara. "Brengsek." Phoenix langsung mengutuk, "Telepon saya."
kata Ji Fei sambil mengemudi. Feng Huang menyerahkan telepon kepada Ji Fei. Sayang, berikan teleponnya pada Zhou Wanshan itu, ada yang ingin kukatakan padanya. Li Ruoxi terkejut saat mendengar suara Ji Fei, tapi wajahnya penuh keterkejutan, dan dia bahkan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Tunggu. Dari ujung sana terdengar percakapan antara Li Ruoxi dan seorang lelaki tua. Suamiku Ji Fei ingin memberitahumu sesuatu. Ji Fei, haha, Ji Fei, kamu kura-kura kecil pemalu. Apakah kamu akhirnya berani menunjukkan wajahmu sekarang? Kupikir kamu akan bersembunyi di bawah selangkangan wanita. Arogan, penghinaan. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Sun Wanshan, aku akan tiba di perusahaan keamanan Bameng dalam 20 menit. Jika kamu laki-laki, tolong jangan mempermalukan saudaraku. Aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Mendengus, Ji Fei, aku akan mempersulit saudaramu, dan aku akan membiarkan saudaramu diinjak-injak seperti anjing. Zhou Wanshan berkata dengan suara galak, Tuan, tolong tinggalkan saya sendiri, Anda akan membunuhnya ketika dia datang. Suara Qi Yuan lemah dan penuh amarah. Mulai sekarang, jika kamu berani menyentuh saudaraku, aku akan menutup semua aliansi seni bela diri kamu. Patah, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menutup telepon. Seluruh mobil lebih dingin dari gudang es. Sopir, yang baru saja banyak bicara, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Dia duduk di sana seperti orang bodoh, tidak berani mengatakan apapun. Dan Volkswagen miliknya dikendarai secepat Ferrari oleh Ji Fei. Suara siulan mobil melaju di seluruh jalan raya. Ia merasa pantatnya terlepas dari tempat duduknya, seolah ia bisa terbang kapan saja. Tangan Phoenix terkepal erat. Dia memahami kata-kata terakhir Ji Fei, dan dia tahu bahwa pada saat ini, kebencian Ji Fei terhadap aliansi seni bela diri sama seperti kebenciannya pada Su Zhonglan. Bunuh mereka semua sepenuhnya. Meskipun Long Tu bukanlah makhluk kejam dan bengis yang membunuh orang tak bersalah secara sembarangan, prinsip yang selalu dipegang teguh Long Tu adalah dia tidak boleh membiarkan orang lain menindas saudara-saudaranya. Ji Fei pasti sangat marah ketika Qi Yuan diintimidasi seperti ini. Pintu masuk perusahaan keamanan Bameng, Tai Xiong Taihan dan yang lainnya dipukuli hingga jatuh ke tanah, dan Qi Yuan sekarang berlumuran darah, dan kaki serta lengannya patah. Meskipun kedua wanita itu, Li Ruoxi dan Julie, bertingkah sangat kuat, mata mereka penuh dengan rasa sakit dan gugup. Terutama Julie, Qi Yuan melindunginya setiap hari dan membuatnya memperlakukan Qi Yuan seperti saudaranya sendiri. Jika Li Ruoxi tidak menahannya beberapa kali, dia akan bergegas mendekat. Li Ruoxi awalnya enggan untuk tenang. Kemudian, ketika dia mendengar suara Ji Fei, dia benar-benar tenang. Dia tidak bisa lagi mengkhawatirkan Ji Fei sekarang, jadi dia tidak membiarkan Julie maju dan hanya bisa menunggu. Hahaha, Zhou Wanshan, yang memiliki rambut putih, menginjak wajah Qi Yuan dengan keras. Wajah Qi Yuan berubah bentuk, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Ji Fei masih berani mengancamku saat ini? Apa menurutmu dia bodoh? Atau dia sama sekali tidak peduli padamu sebagai saudara? Qi Yuan tidak bisa membuka mulutnya, tapi wajahnya tidak yakin. Ji Fei bisa mempertaruhkan nyawanya demi saudara-saudaranya. Provokasi semacam ini tidak ada gunanya. Nak, panggil saja Ji Fei bajingan sekarang, aku akan melepaskanmu. Zhou Wanshan memandang Qi Yuan di kakinya dan berkata sambil tersenyum. Qi Yuan tidak dapat berbicara dan hanya menutup matanya. Zhou Wanshan tiba-tiba menjauhkan kakinya, lalu membungkuk dan menarik Qi Yuan ke atas. Apakah kamu berteriak sekarang atau tidak? Engah. Qi Yuan menyemprotkan seteguk darah ke wajah Zhou Wanshan. Bersambung.